Sistem penerimaan murid baru, ini namanya singkatannya SPMB. Nah, alasannya diganti kenapa? Ya karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua. Yang kedua, ada beberapa kelemahan dari sistem lama yang perlu kita perbaiki. Kenapa kami ganti nama itu? Karena selama ini muncul pemahaman yang kurang tepat, karena dianggap penerimaan itu hanya zonasi. Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada 4. Tetap dukung channel ini guys. Klik subscribe itu gak bayar. Tapi dengan klik subscribe secara otomatis, Anda baru saja mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YT Eko HY. Hari ini kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya terkait perubahan sistem PPDB yang sekarang berubah menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, kita akan membahas dulu rancangan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem penerimaan murid baru. Ini yang sudah di launching kemarin. Dasar hukum yang pertama, pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berikutnya, Peraturan Presiden Nomor 188 tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, tujuannya yang pertama, memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. Yang berikutnya, meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Nah, berikutnya, membangun iklim kompetisi yang mendorong peningkatan prestasi murid. Nah, kemudian yang terakhir, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid. Nah, itulah tujuannya. Nah, sekarang sistem penerimaan murid baru, kita akan membahas jalur penerimaan murid baru, persyaratan apa saja yang menjadi penerimaan murid baru, kemudian perencanaan penerimaan murid baru, pelaksanaan penerimaan murid baru, dan pasca pelaksanaan penerimaan murid baru. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya yaitu jalur penerimaan murid baru. Nah, ini ada 4 ya jalur penerimaan murid baru. Nah, jadi nanti akan saya kasih tahu perbedaan tahun sebelumnya dengan tahun 2025 ini di mana saja. Nah, kita ikuti videonya sampai selesai. Yang pertama, jalur domisili. Nah, ini yang tadinya jalur zonasi sekarang berganti menjadi domisili, yaitu diperuntukkan bagi calon murid di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan pemerintah daerah. Nah, ditetapkan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi. Nah, ini diperuntukkan bagi yang pertama, calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Yang kedua, calon murid penyandang disabilitas. Itu khusus untuk jalur afirmasi. Kemudian untuk yang jalur yang ketiga, jalur prestasi.
diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik. Nah, kemudian jalur yang terakhir, ini jalur yang keempat, yaitu jalur mutasi. Nah, yang tadinya jalur perpindahan orang tua, sekarang berubah menjadi namanya jalur mutasi. Diperuntukkan bagi yang pertama, calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau wali. Yang kedua, anak guru. Nah, jadi kalau ada anak guru ya di jalur mutasi. Nah, penerimaan murid baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA ini dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru. Nah, ini khusus SD, SMP, SMA. Nah, sedangkan untuk TK dan SMK tidak menggunakan jalur penerimaan murid baru. Nah, itu perbedaannya. Kemudian berikutnya, jalur penerimaan murid baru ini dikecualikan untuk yang pertama, Satuan Pendidikan Kerjasama. Kemudian Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Yang keempat, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Kemudian yang kelima, satuan pendidikan berasrama. Nah, kemudian yang keenam, satuan pendidikan di daerah tertinggal atau terdepan dan terluar. Itu dikecualikan ya. Kemudian yang terakhir, satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah yang dikecualikan menggunakan jalur penerimaan murid. Nah, ada 7 diantaranya itu tadi ya sudah disebutkan. Kemudian berikutnya, nah ini persyaratan penerimaan murid baru secara umum. Ini yang pertama dari jenjang TK dulu ya. Nah, yang TK berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Kemudian berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Itu khusus untuk jenjang TK. Kemudian berikutnya jenjang SD. Nah, jenjang SD ini 7 tahun atau paling rendah 6 tahun per Juli tahun berjalan. Jadi seperti itu. Kemudian diprioritaskan berusia 7 tahun. Nah, kemudian yang terakhir, usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan bagi calon murid yang memiliki yang pertama, kecerdasan atau bakat istimewa, jadi khusus. Kemudian yang terakhir, kesiapan psikisnya. Nah, kemudian di jenjang SMP. Nah, SMP berusia paling tinggi 15 tahun per Juli tahun berjalan. Jadi nanti paling tinggi atau maksimal 15 tahun. Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian jenjang SMA atau SMK ini ya. Yang pertama sudah jelas ini umum ya. Berusia paling tinggi 21 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Kemudian telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat. Nah, khusus untuk SMK dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan murid baru pada kelas 10 SMK. Nah, itu. Nah, persyaratan di sini dikecualikan untuk calon murid. Yang pertama, penyandang disabilitas. Yang kedua,
pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Kemudian yang ketiga, pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan atau pada satuan pendidikan yang berada di daerah 3T. Jadi seperti itu yang dikecualikan. Nah, berikutnya ini persyaratan khusus. Kalau tadi itu persyaratan umum, kemudian persyaratan khususnya. Yang pertama ini di 4 jalur ya. Yang tadinya namanya zonasi sekarang berubah menjadi domisili. Yang pertama, memiliki KK terbit minimal 1 tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru. Dengan ketentuan KK sebagai berikut. Yang pertama, nama orang tua atau wali pada KK sama dengan nama orang tua atau wali pada rapot atau ijazah jenjang sebelumnya. Nah, di sini nanti rapotnya harus identitasnya lengkap. Ada identitas orang tuanya siapa. Dan akte kelahiran dan atau kakak sebelumnya, kecuali orang tua atau wali sudah meninggal dunia atau bercerai sebelum kakak terbit. Nah, itu ketentuan pertama. Yang kedua, kakak dapat diganti dengan suket domisili apabila terjadi bencana alam atau bencana sosial. Ini terjadi khusus, jadi tidak semuanya menggunakan suket domisili. Jadi nanti jangan disalahartikan ya. Jadi di sini dikhususkan bagi yang mengalami bencana alam. Biasanya bencana alam besar yang semuanya surat-surat itu hilang atau hanyut atau kebakaran atau hal yang lain. Kemudian yang ketiga, KK yang ada perubahan data, penambahan anggota keluarga selain calon murid, pengurangan anggota keluarga atau hilang atau rusak kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK masih dapat digunakan. Ini karena ada perubahan anggota keluarga, misalnya yang terjadi misalkan punya adik baru atau kakaknya sudah menikah, jadinya update kakak baru, alamat, nama orang tua dan lain-lain masih sama, itu masih dapat digunakan. Nah, karena nanti juga akan dilakukan verval oleh Dinas Pendidikan dan Capil ya. Nah, jadi nanti akan tersinkron semuanya. Berikutnya di jalur afirmasi. Nah, ini yang pertama. Bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional atau surat keterangan tidak mampu. Ini tidak bisa ya. Ini sudah terdaftar dan namanya sudah by name. Jadi tidak bisa membuat seperti surat tidak mampu dadakan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas dari Kemensos atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis yang menyatakan kalau surat itu benar adanya penyandang disabilitas. Jadi seperti itu. Ini khusus jalur afirmasi. Kemudian berikutnya jalur prestasi. Ini yang memiliki akademik atau non akademik ya. Dan diperoleh dari ajang kompetisi atau non kompetisi atau non ajang. Nah, ada ketentuannya. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, prestasi akademik. Nah, ini akan diambil raport 5 semester terakhir atau prestasi akademik di bidang desain, teknologi, riset, inovasi, atau bidang akademik lainnya. Kemudian yang kedua, prestasi non-akademik, pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan di satuan pendidikan, atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lainnya. Nah, ini bisa diikutsertakan, ini perbedaannya. Jadi nanti ada
surat organisasi atau sertifikat organisasi, ini bisa ini untuk penambahan poin. Kemudian yang ketiga, prestasi yang digunakan telah dilakukan kurasi oleh pemerintah daerah atau kementerian kecuali rapor dan pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan di satuan pendidikan. Bukti prestasi diterbitkan maksimal 3 tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru. Kemudian yang ke E atau kelima, selain menggunakan prestasi akademik atau non-akademik, dapat menambahkan hasil tes standar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, pemerintah daerah menetapkan bobot nilai atas prestasi berdasarkan prestasi di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional, serta dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, di situ. Nah, kemudian berikutnya ini jalur yang terakhir ya. Nah, jadi nanti ada 4 jalur. Yang pertama domisili, afirmasi, prestasi, dan yang terakhir mutasi. Ini yang dulunya namanya perpindahan orang tua, sekarang berubah menjadi mutasi. Nah, punya ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali, harus memiliki surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan dan surat keterangan pindah domisili. Jadi ada surat penugasan resminya. Berikut yang kedua, surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan maksimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Kemudian yang ketiga, bagi anak guru harus memiliki yang pertama, surat penugasan orang tua sebagai guru, dan yang kedua, KK. Nah, kemudian anak guru, ini poin khusus ini ya, maksudnya yang terakhir, anak guru merupakan calon murid pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Nah, harus digarisbawahi ini. Jadi bukan anak guru di semua yang mengajar di satuan pendidikan. Jadi anak tersebut dinyatakan anak guru dan masuk dinyatakan anak guru itu jika orang tuanya mengajar di sekolah tersebut dan ingin sekolah di sekolah itu. Nah, itu baru masuk yang namanya anak guru. Tapi kalau misalkan mau masuk jenjang SMA, kemudian orang tuanya ngajar di SMP dan mau daftar di SMA, tidak bisa karena orang tuanya tidak mengajar di sekolah itu. Itulah yang namanya anak guru. Jadi tidak semuanya dinyatakan anak guru ya. Itulah persyaratan khusus. Kemudian yang berikutnya ini perencanaannya. Yang pertama, penetapan wilayah penerimaan murid baru. Penetapan oleh Pemda paling lambat 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru. Paling sedikit memperhatikan sebaran satuan pendidikan, sebaran domisili murid, dan kapasitas daya tampung satuan pendidikan. Ini dalam terdapat kekurangan daya tampung pada satuan pendidikan negeri berdasar perhitungan. Pemerintah daerah dapat melihatkan satuan pendidikan swasta atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian melalui kerjasama. Kemudian menggunakan metode atau pendekatan. Ini yang pertama, radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid. Wilayah administratif yang mencakup kelurahan atau desa dan atau kecamatan khusus SMA dapat diperluas sampai dengan kabupaten atau kota. Yang ketiga, metode lainnya sesuai dengan karakteristik daerah. Penetapan wilayah penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang berada di daerah
perbatasan provinsi atau kabupaten atau kota dapat dilakukan melalui kerjasama antar Pemda. Kemudian diumumkan maksimal 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru. Itulah penetapannya. Kemudian penentuan persentasenya daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru. Yang pertama, penetapan persentase tiap jalur pendaftaran penerimaan murid baru oleh Pemda. Ini jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Yang kedua, dalam menentukan persentase kuota jalur domisili, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon murid. Dalam menentukan persentase kuota jalur afirmasi, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung persentase jumlah calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Nah, kemudian persentase jalur penerimaan murid. Nah, ini persentasenya dari tahun sebelumnya dengan tahun ini perbedaannya di mana? Nah, nanti akan saya satu persatu. Yang pertama di jalur domisili. Yang semula jenjang SD minimal 70%, tahun ini menjadi minimal 7%. Ini masih tetap. Ini yang berubah itu jenjang SMP dan SMA. Kalau SMP tahun lalu 2024 50% minimal, tahun ini minimal 40%. Jenjang SMA yang tadinya minimal 50%, sekarang di tahun 2025 minimal 30%. Itulah persentasenya. Kemudian di jalur afirmasi, nah ini kalau SD itu tidak ada perubahan, masih tetap. Yang berubah itu di SMP. Yang tadinya 15% minimal, sekarang menjadi 20%. Kemudian afirmasi yang tadinya 15% sekarang menjadi minimal 30%. Nah, ini ada kata-kata minimal, berarti bisa lebih dari 30%, tergantung nanti jumlah pendaftarnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, jalur mutasi. Nah, untuk SD seperti biasa tidak ada perubahan, dan ini dimutasi dari SD, SMP, SMA tidak ada perubahan. Nah, kita lanjut di jalur yang terakhir ini prestasi. Nah, untuk SD tidak ada ya, tidak ada perubahan, masih sama. Yang perubahan hanya di jenjang SMP dan SMA. SMP itu minimal 25%, SMA minimal 30%. Nah, itu. Kalau tahun yang lalu kan sisa kuota gitu. Ini minimal. Nah, nanti misalkan domisili atau afirmasi kurang dari 30%, ya berarti bisa memenuhi di prestasi, karena prestasi di sini minimal 30%. Nah, itulah persentase di setiap jalur SPMB, sistem penerimaan murid baru. Nah, dalam hal ini terdapat sisa kuota pada jalur mutasi. Sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, afirmasi, dan jalur prestasi. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang memenuhi, nanti akan memenuhi dulu di domisili dulu, baru afirmasi, nanti prestasi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut dengan penyusunan atau petunjuk teknis penerimaan murid baru oleh Pemda. Yang pertama, Pemda harus menyusun dan menetapkan juknis paling lambat 3 bulan sebelum penerimaan murid baru dengan berpedoman pada peraturan materi ini, melibatkan paling sedikit BPPMP atau BPMP setempat. Paling sedikit memuat yang pertama persyaratan penerimaan murid baru, kriteria jalur penerimaan murid baru,
daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru, jangka waktu pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan murid baru, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan atau pengaduan. Nah, kemudian yang berikutnya, pembentukan panitia penerimaan murid baru. Yang pertama, panitia penerimaan murid baru ditetapkan maksimal 3 bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru. Jadi dibuat dulu ya sistem panitianya, nanti akan dilaporkan dan dikirimkan ke panitia induk bahwa panitia di setiap satuan pendidikan bla 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 bla, lah baru nanti akan dilakukan pendaftaran penerimaan murid baru. Kemudian ya, saya lanjut lagi, panitia penerimaan murid baru tingkat daerah dibentuk oleh kepala daerah, terdiri atas unsur dinas pendidikan, dinas dukcapil, dinas sosial, dinas kominfo, dan inspektorat daerah. Panitia penerimaan murid baru di tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala satuan pendidikan, terdiri atas unsur pendidik dan kependidikan. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah penyediaan aplikasi penerimaan murid baru secara daring. Yang pertama, Pemda menyediakan sistem aplikasi penerimaan murid baru secara daring atau online. Penyediaan sistem aplikasi penerimaan murid baru secara daring didukung dengan sumber daya. Yang pertama, jaringan listrik, jelas karena untuk daya, jaringan internet, ketersediaan perangkat keras di satuan pendidikan, dan yang terakhir, kemampuan sumber daya manusia atau operator di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, Pemda harus memastikan data pada aplikasi penerimaan murid baru disajikan secara faktual dan telah terintegrasi paling sedikit dengan data. Yang pertama, Dapodik dari Kementerian, EMIS dari Kemenak, DTKS dari Kemensos, data kependudukan dari Kemendagri. Nah, ini nanti yang banyak tanya lah, dikategorikan siswa atau murid tidak mampu, lah datanya dari mana? Suratnya inilah nanti dari DTKS dan otomatis akan muncul seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa membuat surat dadakan saya tidak mampu karena mau daftar di jalur afirmasi. Nah, itu tidak bisa karena sudah ada ketentuannya sendiri. Nah, kemudian sosialisasi pelaksanaan penerimaan murid baru, Kementerian melakukan sosialisasi minimal ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi minimal ke yang pertama, Satuan Pendidikan, musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan, kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan, musyawarah kerja pengawas dan Satuan Pendidikan, Kanwil kantor Kemenak dan atau orang tua wali calon murid. Satuan pendidikan melakukan sosialisasi minimal ke orang tua atau wali calon murid atau calon murid. Itu sosialisasi pelaksanaannya. Kemudian pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru. Yang pertama, pengumuman dilakukan secara terbuka oleh Pemda bagi satuan pendidikan negeri dan satuan pendidikan swasta atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang melakukan kerjasama. Yang kedua, paling lambat minggu ke-1 bulan Mei tahun berkenaan. Paling sedikit memuat informasi yaitu persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan murid baru, jumlah ketersediaan daya tampung, dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru. Dan yang terakhir, melalui papan pengumuman atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian pendaftaran penerimaan murid baru. Nah, di sini dilaksanakan secara daring bagi yang memiliki fasilitas jaringan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada melalui sistem aplikasi penerimaan murid baru. Dilaksanakan secara luring bagi yang tidak memiliki fasilitas jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Ini seperti biasa di satuan pendidikan membantu khusus
calon murid yang tidak memiliki fasilitas untuk akses atau jaringan dan semacamnya untuk kegiatan pendaftaran penerimaan murid baru. Nah, yang berikutnya yaitu seleksi penerimaan murid baru. Yang pertama, panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan seperti biasa, diverifikasi dan validasi nantinya bahwa data yang diupload itu benar atau tidak. Seleksi calon murid kelas 1 SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, atau berhitung. Yang ketiga, penentuan penerimaan murid baru melalui jalur domisili pada SD dilakukan dengan urutan prioritas. Yang pertama, usia. Yang kedua adalah jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Jadi nanti yang paling dekat selain usia. Kemudian yang keempat, penentuan penerimaan murid baru melalui jalur domisili pada SMP dilakukan dengan urutan prioritas. Yang pertama, jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Jadi ini kebalikannya dari SD. Kalau SD itu dari usia, kalau SMP dari jarak tempat tinggal terdekat, baru nanti usia. Nah, berikutnya, penentuan penerimaan murid baru di jalur domisili ini pada jenjang SMA. Nah, yang pertama prioritasnya adalah kemampuan akademik, jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Yang terakhir adalah usia. Nah, jadi kemampuan akademiknya dulu, baru jarak tempat tinggal, kemudian usia. Kemudian yang berikutnya, penentuan penerimaan murid baru melalui jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan. Kemudian penentuan penerimaan murid baru melalui jalur prestasi dilakukan dengan prioritas. Yang pertama, hasil pembobotan atas prestasi. Dan yang kedua, jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Kemudian di bagian jalur mutasi dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Kemudian berikutnya, seleksi calon murid kelas 10 SMK dilaksanakan dengan mempertimbangkan yang pertama, rapot 5 semester terakhir yang dilampirkan surat keterangan peringkat, prestasi di bidang akademik atau non-akademik, atau hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian. Ya, jadi itu. Kemudian seleksi calon murid kelas 10 jenjang SMK. Yang pertama, memprioritaskan calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau penyandang disabilitas minimal 15% dari daya tampung satuan pendidikan. Yang berikutnya, dapat memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan maksimal 10% dari daya tampung satuan pendidikan. Nah, itu. Kemudian berikutnya, pengumuman penetapan murid baru. Yang pertama, mengumumkan calon peserta didik baru yang lulus seleksi dan yang tidak lulus seleksi berdasarkan hasil seleksi penerimaan murid baru pada tiap jalur penerimaan murid baru. Pemda wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan sebelumnya. Pemda melakukan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat satuan pendidikan swasta, ya, dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang memiliki daya tampung melalui mekanisme kerjasama. Pemda memberikan bantuan pendidikan kepada calon murid di satuan pendidikan swasta yang tidak dapat ditampung di satuan pendidikan negeri berupa pembebasan biaya pendidikan atau pengurangan biaya pendidikan, memprioritaskan calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Dan yang terakhir, jenis dan besaran bantuan ditetapkan oleh Pemda.
Nah, berikutnya adalah daftar ulang. Yang pertama dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Dalam hal calon murid tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota dapat diisi oleh calon murid cadangan dengan memprioritaskan jarak terdekat, domisili ke satuan pendidikan. Dilarang menerima calon murid baru yang tidak diumumkan oleh pemerintah daerah sebagai murid baru yang lolos seleksi, bukan merupakan murid cadangan, tidak melakukan daftar ulang. Kemudian yang pertama diharapkan integrasi data hasil penilaian murid baru pada Dapodik. Yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan melakukan integrasi data hasil penilaian murid baru mencangkup identitas murid, identitas satuan pendidikan asal, identitas satuan pendidikan atau tujuan yang menerima ke dalam aplikasi Dapodik. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran atau update pada murid dalam aplikasi Dapodik secara berkesinambungan. Nah, kemudian yang kedua, pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru. Yang pertama, sekolah melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian melalui BPPMP atau BPMP paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru. Nah, penerimaan murid baru pindahan. Yang pertama, penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari satuan pendidikan lain, termasuk murid warga negara asing yang dilakukan di luar proses penerimaan murid baru. Murid pindahan bukan merupakan murid pada semester genap kelas 6 pada SD, kelas 9 pada SMP, kelas 12 pada SMA, kelas 12 atau 13 pada SMK. Kemudian murid pindahan dapat berasal dari jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal atau satuan pendidikan di negara lain. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik paling lama 14 hari kerja setelah murid pindahan diterima di satuan pendidikan yang dituju. Kemudian, penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih tersedia. Nah, kemudian ini untuk bagian pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Itu pasti jelas. Yang pertama, pembinaan sistem penerimaan murid baru dilakukan oleh yang pertama, kementerian kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada satuan pendidikan. Yang kedua, pengawasan. Ini sistem penerimaan murid baru dilakukan oleh yang pertama Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Kemudian pembinaan dan pengawasan sistem penerimaan murid baru bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan penerimaan murid baru dan penerimaan murid baru pindahan dilakukan oleh pemerintah daerah atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dan kementerian sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini yang terakhir, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya. Nah, itulah beberapa materi terkait dengan SPMB. Nah, jadi yang awalnya PPDB sekarang berubah menjadi SPMB, penerimaan murid baru. Nah, sistem penerimaan murid baru.
Jadi bukan siswa lagi tapi murid baru. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf ya barangkali ada kata-kata yang kurang tepat atau mungkin materi ada yang kurang. Saya mohon maaf karena nanti jika ada perubahan-perubahan lagi akan nanti saya sampaikan kembali di video ini, di channel ini YT Eko HY. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.